Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala wa anzalallahu fi ba'di kutubih tarikus salati mal'unun wa jaruhu in radiya bihi mal'unun. Walaula anni hakamun adlun laqultu kullu man yakhruju min darihi mal'unun ila yaumil qiyamah. Wa anzalallahu, dan Allah menurunkan firman-Nya fi ba'dhi kutubi, dari sebagian kitab-kitabnya Allah. Allah menyatakan tarikus salati mal'unun. Tarikus salah, orang yang meninggalkan salat, mal'unun, dia dijauhkan dari rahmat Allah. Wajaruhu, dan tetangganya, in rodiya bihi. In rodiya bihi, jika ridho dengannya, dengan orang yang meninggalkan sholat, mal'unun, dilaknat juga. Na'udzubillah. Walaula anni hakamun adlun, kalau bukan aku Allah adalah hakim yang adil. Ini sebagai bentuk penegasan. Aku adalah hakim yang adil. Jadi gini kalimatnya ini. Aku Allah adalah hakim yang adil. Tapi aku masih ulas. Masih memberikan kasih sayang. Kalau mau main secara keadilan Allah, lakultu, maka niscaya aku Allah akan mengatakan kullu may yakhruju, semua orang yang keluar min dhahrihi, dari punggungnya, dari keturunannya orang yang meninggalkan sholat, mal'unun, terlaknat juga ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ancaman Allah begitu besar. Kalau kita ngelihat di sini ya, kan di sini disebutkan bahwasanya wajaruhu in radiya bihi mal'unun. Tetangganya itu kalau ada yang meninggalkan sholat, kemudian tetangga itu sholat, tapi ada tetangganya tidak sholat, orang yang sholat itu membiarkan saja. Rodiya, ridho. Ridho itu tidak ngomong. Kalau bahasa kita orang, tidak ngoprak-ngoprak. Gitu. Meskipun dia sholat, mal'unun, terlaknat. Sampai sini paham ya? Inti lihat sirahnya. 2 tahun yang lalu, ada yang nyampaikan, gimana itu Habib Ja'far bin Syekhon, kalau subuh keliling di tetangganya untuk banguni tetangganya sholat subuh. Kalau di Lumajang dulu itu ada. Dulu itu rutin di Khairat. Zamannya jadi Muhsin. Mbok jenengi sapa? Pak Buyar. Iya boleh. Mbok Pak sapa jenenge? Lek nyelok Pak Buyar. Itu dulu zaman kita orang kecil dulu. Sampai lari-lari kalau pagi. Sholat gitu. Di gang itu kan sebelah rumah gang itu. Itu dengar. Kalau sudah menjelang subuh jam 4 itu, jam 4 kurang 10 sudah itu. Sholat. Nah, subhanallah ya. Sirullah fi khalqi. Tapi kesehariannya, dia ini jualan apa? Layangan. Ya, layangan. Masih baru. Anu tempel ban itu. Sekarang tidak ada, keluarganya sudah meninggal semuanya itu. Hah? Iya Ustaz Roma. Layangan opo, Mam.
Ini efek ndak suat ini. Belakang layangan 46 lah ini. Ente lihat ya. Kemudian ada lagi, subhanallah ya. Ente lihat di Tahadutsan bin Ni'mah. Khairat ini tarbiyah. Tarbiyah. Dulu itu ada orang yang selalu barengi jadi 3 orang. Pak Buyar, kemudian Pak Khair. Iya, tahu kan? Pak Khair belakang rumah. Depannya gerdu rumahnya. Itu subhanallah itu. Yang laki namanya Khair, istrinya namanya Sa'adah. Jadi Khair wa Sa'adah. Masya Allah. Nah iya. Kemudian yang ketiga, Haji Lupan namanya. Bukan itu memang di situ. Buri nama Jamal. Kaji siapa itu? Ada tinggi besar, meninggal sudah. Itu zamannya jadi dulu ikut terus. Setelah jadi meninggal, mereka itu punya masjid sendiri-sendiri gitu ya. Tapi tetap 3 orang ini kalau menjelang subuh itu sudah keliling. Pernah kita orang ngomong-ngomongan duduk, kita kecil masih An. Dia ngomong, ya kita orang setengah paham, setengah enggak, masih kecil. Ngomong, kita orang gini ini karena dulu Habib Muhsin seperti itu. Habib Muhsin itu kalau mau ke masjid, pasti ngetoki rumahnya orang-orang itu. Gom, salah. Rumahnya uang lagi. Ya kan? Yodak ngamuk, yodak opo. Insya Allah enggak. Meskipun sekarang insya Allah ya. Apalagi kalau pas ini, Ramadan. Enggak butuh beker. Enggak butuh beker sudah. Oh, pengabung sudah. Inna fis suhuri barakat tangi utuh. Itu di masjidnya di langgarnya itu. Setelah itu apa? Keluar. Banguni orang-orang. Ini maknanya. Wajaruhu in radhiya bihi mal'unun. Jadi takutnya, saking takutnya. Karena apa? Tetangganya ini kalau tidak sholat, meskipun dia sholat, dia diem saja, lebih-lebih ridho, ya sudah. Masuk dalam kemaksiatan juga. Itu orang dulu itu ya. Jadi menjadikan segala sesuatu tarbiyah, madrasah. Makanya kita kenal apa? Madrasah Hadramut. Maksudnya madrasah Hadramut itu bukan madrasah buka gitu, bukan. Di masjid, di rumah, di majelis ilmu. Ada siapa itu? Syekh Salim Bahresh. Tidak tahu apa masih ngajar di Darul Mustafa dulu. Masih ya, Syekh Salim Bahresh. Alim, faqih. Tidak pernah mondok. Beliau ini belajarnya dari hadir majelis. Anak belajar sama beliau. Belajar umdah dulu. Belajar umdah. Masih ada ya. Itu. Orang-orang dulu Masya Allah ya. Insya Allah ya. As-saki baki insya Allah. Tetap insya Allah ya. Wa fil hadith. Ana Jibril wa Mikaila. Alaihimussalam. Qala Allah Ta'ala. Man taraka as-salata fahuwa mal'unun fit Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqani. Dalam hadis, sesungguhnya malaikat Jibril, sesungguhnya malaikat Mikail, atas keduanya salam, keselamatan. Qala, kedua malaikat ini mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah menyatakan, Allah berfirman, man tarakas sholata, siapa orang yang meninggalkan satu sholat. Apa ya? Bukan siapa orang yang meninggalkan sholat 1 tahun. Enggak. Man tarakas sholata, siapa orang yang meninggalkan satu sholatan tok, satu sholatan saja. Bahwa mal'unun, dia terjauhkan dari rahmatnya Allah. Dan itu dengan nas di Taurah, dalam kitab Taurat, wal Injil, dalam kitab Injil, waz Zabur, dalam kitab Zabur, wal Furqan, dalam Al-Quran. Jadi sudah nas. Percuma
Mau apapun yang dilaksanakan, mau sodako, mau baca Quran, mau apapun. Semenjak sholat keteteran percuma. Tidak ada nilainya. Naudzubillah min dzalik. Semoga terjaga ya. Wa fil hadithi man taraka sholata laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Siapa orang yang meninggalkan sholat, laqiyallah, Allah akan menemui dia. Atau laqiyallahu, Allah akan menemui dia. Wa huwa alaihi, sedangkan Allah atas orang tersebut ghadban, dalam keadaan murka, dalam keadaan marah. Padahal nanti di hari kiamat Allah itu menunjukkan kewibawaannya orang yang baik, sekali berpara nabi, sekali berpara rasul, tidak berani sama Allah kok. Padahal Allah tidak murka loh. Allah menunjukkan kewibawaannya. Terus gimana kalau Allah murka? Dan orang meninggalkan sholat sekali saja meninggalkan sholat, kalau tidak tobat, kalau tidak terqodhoi, maka dia akan menemui Allah, Allah akan menemui dia, atau dia akan menemui Allah, dan dia Allah dalam keadaan murka kepada orang tersebut. Ya. Sampai ada kan kalam itu, memang kalau kita orang melihat itu agak keras kalimatnya, tapi memang seperti itu. Dikatakan apa? Lebih baik memelihara anjing daripada memelihara anak yang anak tadi itu meninggalkan sholat. Gantian aja, buangan. Ya bukan berarti mau kita orang harus ngu anjing yang melihara anjing. Bukan, itu makna penekanan. Oh jangan sampai. Nah di sini hati-hati. Orang yang punya pendidikan, tempat pendidikan, baik itu madrasah, apalagi pondok pesantren dan lain sebagainya, yang dia punya mas'uliyah di situ, maka dia akan menjadi mas'ul atas anak-anak tadi itu. Makanya kita orang kalau mau meletakkan anak di mana, lihat dulu. Oh, enggak pernah sholat taruh situ. Ya, lihat. Di antara mereka itu orang-orang soleh itu bukan cuma untuk melaksanakan sholat fardu, bahkan sholat sunnah. Makanya mulai sekarang laksanakan. Untuk melaksanakan sholat sunnah itu yang pertama 22 rakaat qobliyah ba'diyah. Jangan tinggal. 22 rakaat. Apa 22 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat setelah duhur. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat setelah isya. Ambil semuanya sudah. Ini muakkadah, ini ghairu muakkadah, thayyib. Laksanakan. Rahimallahu mri'in man shalla 4 rakaat qabla al-asri. Allah akan merahmati seseorang yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar, nas dari Nabi as-sadiqul masduq, yang jujur, yang dapat dipercaya. Nabi menyatakan apa? Allah merahmati. Apa sih yang kita harapkan ini? Kita orang bawa kitab, kita baca, kita cari artinya, kita belajar nahwu, kita belajar fikih, semuanya ini rahmatnya Allah. Ini ada kesempatan 4 rakaat sebelum asar. Anak tadi belum bodoh. Itu yang pertama. 22 rakaat qobliyah ba'diyah. Yang kedua 8 rakaat duha. 8 rakaat duha. Yang ketiga 11 rakaat witir. Itu laksanakan. Tak mampu beb, bukan tak mampu, males. Pelan-pelan beb, wis kesuwen. Mulai dulu kita harus sudah pelan-pelan. Ya.
Kita orang ini sudah umur berapa? 40-an, 40 lebih, 50. Kok masih pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Sedangkan umur kita tidak pernah pelan loh ini. Umur kita tidak pernah pelan. Ya. Ubaba yang meninggal itu, ya itu, Ubaba itu meninggal. Kemarin itu kan meninggal. Subhanallah, Allah nunjukkan kemuliaan. Itu suatu saat muridnya ada yang ikut. Ada yang ikut sholat sama beliau. Suwe gitu ya. Tidak mari-mari. Mari salam, sholat mana. Mari salam, sholat lagi. Setelah salam, sholat lagi. Nah, Allah tahu ittaqu firasyatal mu'min. Fa'innahu yanduru binurillah. Melihat dengan cahayanya Allah. Waru, santri-santri model ini kan ketok ah. Dijak ibadah titik loro sikile kok. Karena sama macam ya ngono. Wis udur ya. Udur. Wanyang Masya Allah. Ya. Iya itu ujian. Ya. Akhirnya noleh. Sama muridnya ini ngomong apa? Sudah tidur. Jangan ikuti anak katanya. Langsung ngomong gitu. Tidur loh. Jangan ikuti anak. Enggak, Bapak kita mau ikut Pak Barokah. Sudah cukup tidur loh. Tadi kan. Anak ini kalau sholat sunnah duduk. Kalau sholat sunnah duduk. Kalau berdiri tidak kuat kaki. Sakit. Jadi anak kalau sholat double. Jadi misalnya sholat witir dengan duduk. Otomatis kan pahala separuh. Meskipun seharusnya kan karena apa? Karena udur kan. Tetap. Jadi karena separuh, anak buat 2 kali. Witirnya anak ambil 22. Anak sholat gobliyah 2 rakaat. Anak jadikan 4. Untuk apa? Untuk nutupi karena anak duduk. Makanya semangat ya. Semoga panjang umur, sehat, masuk Ramadan jangan ada udzur. Jangan ada udzur. Kita orang sholat dengan Quran insya Allah. Enggak diberi kekuatan sama Allah. Sudah tanggalkan dulu ya. Jangan anak capek, anak itu, hujan, ini, bismillah. Apa yang terjadi? Beliau meninggalnya apa Kamis sore, apa Kamis malam? Ya, Kamis sore. Paginya ngajar Mas Ian. Ubaba ini paginya ngajar. Ngulang-ngulangi hadis. Man ahabba lika Allah, ahabballahu lika'ahu. Diulang-ulangi. Sampai muridnya ini istaghrabat. Kok balik-balik ini jadi ulang-ulangi, kenapa ini sih? Kayak aneh gitu. Ternyata apa? Seolah-olah pengukuhan. Bahwasanya nanti sore aku akan ketemu sama Allah dan aku cinta untuk bertemu dengan Allah. Allah pun insya Allah cinta untuk bertemu dengan aku. Hasilnya apa? Ya itu. Makanya tinggalkan. Kodok. Jangan biasakan tinggalkan. Kodok. Oh, anak misalnya dibagi. Di masjid anak 4 rakaat. 8 rakaat seakan. Kalau ngene iki luwe-luwe. Ya, kesuwen ngenteni. Salat 4 rakaat. Sampai ke rumah tambahi 4 rakaat. Ya itu. Anak tadi belum salat qobliyah Jum'ah. Belum sholat ba'diyah Jum'ah. Setelah pulang ini qadha. Jangan tinggalkan qadha. Jadi anak waktu ziarah ke tempatnya Said Umar, putranya Habib Zain, beliau mengatakan apa? Lebih baik punya murid biasa-biasa tapi taat sama Allah. Jaga waktu, jaga sholatnya, jaga wiridnya, jaga zikirnya, jaga sunnahnya. Nah itu bisa lihat tuh. Orang itu menggunakan siwak dan lain sebagainya, itu bisa dihitung dengan tangan. Banyak yang ninggalkan, banyak. Diatur dalam VG, sebelum imam berdiri, jangan berdiri dulu. Imam baca-baca, tunggu, baca-baca juga. Berapa banyak yang dilihat? Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri saat sunnah. Allahu Akbar. Nabi ngatur. Ya Mu'ad, inni uhibbuk.
Wahai sahabat Mu'ad, aku cinta sama ini. Ucapkan setiap selesai salam, selesai sholat, dubura kulli sholatin. Setiap selesai dari sholat, Allahumma antas salam, wa minkas salam. Subuh sama maghrib, baca apa? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Siapa orang yang baca seperti itu, Allahumma ajirna minan nar, 7 kali setelah subuh, 7 kali setelah maghrib, aman dari api neraka. Aman. Bermodalkan apa? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kenapa tidak bisa? Lagi-lagi. Males. Lagi-lagi. Makanya inti kalau santri, kita orang ini, kita semuanya ini ya santri, inti ngandalkan keilmuan, setan lebih alim. Setan lebih alim. Yang dibutuhkan sekarang ini, pasukannya Nabi Muhammad ke masjid. Ibadah di masjid, menghidupkan masjid, baca zikir di masjid, Quran masjid. Kalau perlu taklim di masjid. Bangun. Thalibul ilm tidak bangun. Bangunnya wis subuh. Wis adzan baru datang. Thalibul ilm katanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Mas'alatun. Ada satu masalah, ada satu cerita lah. Halafa rajulun bittalaq. Annahu la yadkhulu ala zawjatihi illa fi yaumin mash'umin. Halafa rajulun, ada seseorang, maksudnya suami, pernah sumpah ditolak. Dia sumpah akan mentolak. Annahu sesungguhnya akan mencerai istrinya. Annahu sesungguhnya la yadkhulu ala zawjati. Tidak akan masuk kepada istrinya kecuali di hari yang masy'um. Apa? Sial. Hari yang sial. Fasa'ala jama'atun an dzalik. Maka setelah dia mengucapkan sumpah seperti itu bingung. Kira-kira hari yang sial itu apa? Hari yang binasa, hari yang hancur hari itu. Tanya. Fa'ajabu. Maka mereka semuanya menjawab bi annal ayyama kullaha mubarakatun. Loh, kamu kok bisa sumpah seperti itu? Mereka semuanya jawab, hari itu semuanya penuh barokah. Berarti kamu sumpah itu gimana kamu sumpah? Gitu maksudnya. Bingung. Kira-kira hari yang sial itu hari apa? Thumma sa'ala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Darini radhiyallahu anhu an dzalik. Kemudian dia tanya kepada satu syekh Abdul Aziz Ad-Darini. Ad-Darini tentang itu. Kira-kira hari yang sial itu apa? Hari yang sial itu apa? Faqala, maka beliau menjawab, hal shallaital yauma salatan? Hari ini kamu sudah sholat enggak? Dia dengan jawab, qala la. Enggak, aku enggak sholat. Maka fathul, masuklah. Fa innahu yauma masy'umun alaik. Itu adalah hari yang sial untuk kamu. Hari yang sial bukan kita tidak ada keuntungan. Bukan. Hari yang sial, hari ketika kita meninggalkan sholat. Kalau orang pilihannya Allah, orang yang dekat sama Allah, bukan meninggalkan kewajiban, bahkan melaksanakan satu kemakruhan, itu merupakan hari yang sial. Tapi tingkatan kita ya wis ndak lah. Orang yang tidak sholat, naudzubillah. Apa yang diharapkan? Tak iso wis. Ada orang maksiat ini semuanya. Ahli narkoba, mencuri ini ya. Sholat. Masih sholat, diharapkan baiknya. Alim. Masya Allah, hebat. Baca kitab. Mengeluarkan takhrij. Paham, betul. Tapi keteteran sholat. Tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan sama sekali. Tidak ada kebaikan. Fassalatu ya ikhwanuna nur. Maka sholat, wahai saudara-saudara kami, nur. Adalah merupakan apa? Cahaya. Ya. Warawa at-Tabrani
Imam At-Tabrani beliau meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla as-salawatil khamsi fi jama'atin, siapa orang yang sholat 5 waktu jamaah. Tadi kan ya, sholat 5 waktu berjamaah, jaza ala sirat ay najaha, dia akan selamat di atas jembatan sirat, kalbarki, dia melewati, dia akan selamat ketika berada di atas jembatan sirat, kalbarkil lami', seperti kilat yang menyala-nyala, yang terang benderang. Fi awali zumratis sabiqin, fi awali zumratis sabiqin, di dalam kelompok orang-orang yang terdepan, orang-orang pilihannya Allah. Wa jaa yaumul qiyamati kawajhin al-qamari lailatul badri. Salah apa itu? Wa wajhu ya, wa wajhu. Wa wajhu. Wajah yaumul qiyamah, dan akan datang wajah yaumul qiyamah, dan dia akan datang di hari kiamat, wa wajhuhu, sedangkan wajahnya kal qamari, seperti bulan, kal qamari lailatul badri, malam purnama. Cuma dibagi ini, dibagi. Orang itu kalau datang ke masjid ketika adzan, maka wajahnya itu seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama. Tapi kalau dia datang ke masjid sebelum adzan, maka wajahnya terang benderang seperti matahari. Orang yang datang ke masjid setelah adzan, maka dia terang benderang seperti bintang. Semakin kurang. Ada di Lumajang itu Kiai Barizi, muridnya cerita sama kita orang. Itu kalau akan menjelang masuk waktu adzan, masuk dulu sudah. Masuk dulu ke tempat musholanya atau masjidnya, ngambil Quran. Ngambil Quran. Mungkin 15 menit sebelum adzan. Jadi apa? Ngambil fadilah untuk masuk masjid ke tempat sholat sebelum adzan. Itu orang-orang pilihannya Allah ya. Di antara mereka ada juga, beliau ini khotibul Jum'ah. Khotib Jum'ah. Khotib Jum'ah itu padahal kan sebenarnya untuk apa? Akhir. Kalau tidak ada tempat, itu belum terlakon itu. Kalau ada tempat awal. Alhamdulillah di Khairul tidak ada tempat ya. Alhamdulillah. Jadi ini jangan salah kenana. Karena anak khotib. Kontakon udah awal. Nah ini pengajian turu atau pengajian dengan HP kok ini. Ya. Jadi beliau ini khotib ya. Berangkat sebelum orang-orang berangkat. Nyari tempat kosong. Sendirian. Sudah waktunya khutbah, keluar. Khutbah. Selesai khutbah, selesai sholat, keluar paling akhir. Jadi masuk pertama kali, keluar paling akhir. Siapa ya? Kiai Anwar Lirboyo. Orang pilihannya Allah. Orang pilihannya Allah. Ya. Indah ya. Khotib si rokokan kok. Tinta ini. Mari Allahu Akbar baru diidik rokoknya. Tadi Allahu Akbar, mambu baku, ya, mambu yuni setan. Iku coba orang malaikat, kalau napuk ditapuk orang malaikatnya. Iya, iya den. Wassalatu tamna'u minal ma'asi wa tanhal fahsya'i wal munkari kama fi qoulihi ta'ala ya. Semoga ya dikasih sadar sama Allah. Karena kalau kita orang ini, nasallallahu salamah wal afiyah,
akan berbuat satu kesalahan kok ngerem. Sadar tidak sadar itu efek sholat kita. Efek sholat yang ada sama kita. Sholat itu tamna'u minal ma'asi. Akan mencegah itu sholat dari berbagai kemaksiatan. Wa tahnil fahsya. Dan sholat itu akan mencegah dari apa? Al-fahsya. Segala bentuk kerusakan. Ya. Wal mungkar, kemungkaran. Sebagaimana sabda firman Allah surat Al-Ankabut ayat 45 ini. Wa aqimus shalah. Wa aqimus salata. Dan dirikanlah salat. Inna salata. Sesungguhnya salat tanha anil fahsya'i wal mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari sini ulama pernah memberikan perincian kalau tidak salah Imam Ghazali. Salat itu seperti jasad manusia. Salat itu seperti jasad manusia. Kita ini dikatakan manusia ketika terkumpul dua hal. Apa? Jasad, ruh. Jasad, ruh manusia. Jasad saja tanpa ruh, mayit. Ruh tanpa jasad, alam lain, bukan manusia. Salat seperti itu. Salat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yaitu salat yang ada roh, ada jasad. Apa jasadnya salat? Gerakan. Gerakan. Allahu Akbar. Ketika ngangkat tangan. Dipelajari di fikih. Telapak tangan sejajar dengan pundak. Pucuk dari ibu jari di bagian anting telinga sini. Kemudian bagian atasnya sini. Ngangkat pas gini. Allahu Akbar. Ruku. I'tidal. Sempurna. Sujud. Kadang-kadang sujud laki ini. Berapa banyak itu? Kok niki lanang. Sujud mingkup iku wong wedok. Laki. Nah. Bacaan. Anda berapa kali ngomong? Kalau ada orang alim jangan bingung selfie. Ada orang alim jangan bingung selfie. Kalau ada orang alim inti ada kesempatan duduk depannya ngomong sama dia. Ayo. Wahai orang alim minta maaf, minta waktunya semak anak punya bacaan Fatihah ini. Bacaan Fatihah, Quran. Quran. Itu tahu? Quran yang kita baca dalam sholat. Quran yang kita baca dalam sholat. Per huruf. Per huruf. 100. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu? Ba-nya 100. Sin-nya 100. Mim-nya 100. Alif 100. Lam 100. Lam 100. Ha 100. Begitu seterusnya. Beb, anak dah apa, Beb? Dah apa? Quran, kempit. Ya jangan bau. Ketiak jangan bau. Kempit. Waladdallin. Amin. Pelan-pelan buka. Beb, sulit Beb kalau menggunakan ini Beb. Ngelimbet-ngelimbeti. Biasanya enggak itu. Jangan. Enggak punya uang Beb. Allah. Gunakan ini. Makanya kata Yahya Umar itu. Beliau mengatakan apa? Semua teknologi yang ada ini bisa mendukung kita menuju Allah. Bisa dukung kita. Kadang-kadang rodok cermet pisan. Ada orang mampu HP ini karetan. Duduk zuhud, medit ini. Loh, kan bisa kita gunakan. Kita ikut live-nya fulan. Kita ikut salurannya orang alim fulan. Kita ikut ini, kita ikut itu. Faedah. Udah bisa digunakan maksiat, Beb. Ya mesti aja. Sama saja pisau. Enak gunakan ini. Ya untuk iklan loh ya. Itu. Pakai contoh. Itu. Allahu Akbar. Karena itu seret. Buka. Seret.
Betul. Apa yang kurang? Situ tok. Satu tok kita orang ini. Apa kira-kira? Yang kok ketinggalan kenapa? Kira-kira? Kita orang kok ketinggalan, ndak kayak wong soleh-soleh itu apa boleh? Bukan kurang semangat, ndak ono semangat. Bukan kurang, ndak ada semangat kita orang ini. Anak sampai saya ndak habis pikir ya, ndak habis pikir. Gimana Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sholat duha 8 rakaat, per rakaat 1 juz. 1 rakaat 1 juz. Dan itu dilaksanakan tiap waktu oleh beliau. Ya apa? Ayo. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Banyak orang-orang soleh yang lain. Taraweh. Bareng wong loh ini. Setiap 3 hari hatam. 1 terawehan, 10 juz. Dan kelompok yang paling belakang sekalipun ketika berjamaah, meskipun anak kecil, tidak gerak sama sekali. Saking khusyuknya. Kenapa? Kekhusyukan imam bawa kepada makmum. Ada satu orang moco ayat keliru. Diulang-ulangi keliru. Sampai dibetulno keliru. Akhirnya ganti ayat yang pendek. Mari sholat noleh. Nang makmumi. Siapa yang kacau ini? Masalah sholat ini. Mikir apa tadi ini? Tiga takut. Akhirnya satu orang ngomong. Anak. Kenapa yang tiga katanya? Anak tadi sholat. Ati nang jeding. Jadi sholat karo kesusu-susu. Katanya si alim tadi itu penyebab anak lupa ayat. Jadi ngefek. Imam khusyuk bawa kepada makmum. Makmum sih tidak kena yang gawe efek pisan. Engkau harus sholat dulu gini. Masih atuan, kena imam. Itu ya. Orang-orang pilihannya Allah ya. Ya, semoga diberi kemampuan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan Habib Ja'far bin Syaikhon Pasuruan itu ketika beliau berada di Mekah. Ya, kalau tidak salah berapa tahun? 2 tahun apa? Beliau di Mekah itu. Ini bayangkan ya. Setiap 1 tiang yang ada di Masjidil Haram dihatami Quran. Setiap 1 tiang yang ada di Masjidil Haram dihatami Quran. Ini bukan hulu. Ini bukan bangga-banggaan, bukan. Ini cambuk buat kita. Cambuk. Kita tidak mampu misalnya seperti itu. Kenapa kita orang 1 rakaat, 1 kebet aja tidak bisa? Kalau kita orang bisa seperti itu, 20 rakaat kita laksanakan, 1 hari 1 juz ini baca. Dan itu di dalam sholat. Bukan di luar sholat loh. Di dalam sholat, apalagi dalam keadaan berdiri. Tapi tadi itu, apa? Loh, ngomong kurang maneng. Ngomong kurang maneng. Di Temboro itu. Oh, tidak nutuk. Yang geblak. Tiap malam hatam Quran. Di terawih. Jadi mulai terawih itu jam 7 malam. Selesai jam 3. Langsung sahur. Bendino selama Ramadan. Zaman sahabat. Temboro. Di Temboro. Aidan. Usak jus. Kesel mari keliling kacamata. Repot, hilang, masya Allah, nang di hilang, tuku rame, beb, yes, mulai pian kayak ngelutok, ya, subhanallah, ngantuk ini dan sebagainya, ini kan ngantuk lagi, coba mari buyar, Al-Fatihah, hilang ngantuk, subhanallah, dari itu anda rasakan loh, anda rasakan, pas mau wirid gitu ya, moco, isang karena sering hafal ya, kadang-kadang hebat, turu karo moco, hebat dah. Jadi segera otomatis auto tek turu. Tapi moco. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Turu. Mimpi. Tapi subhanallah, lewis Al-Fatihah melek.
Masya Allah, cengar mana ini. Semoga dapat berkahnya semuanya insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.